Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Anda yang saat ini ada dimanapun berada, yang sedang menikmati ibadah secara online Persekutuan Dewasa Muda El Shaddai. Damai Kristus, damai sejahtera yang melampaui segala akal itu boleh ada di dalam kehidupan kita semuanya. Sukacita dari Allah Bapa boleh kita rasakan. Karena apa? Karena Dia baik, sungguh baik, sangat baik untuk kita semuanya. Mari malam hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita mau meninggikan Dia. Mari kita buka hati kita hampiri hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Ketika kami boleh ada sampai saat ini, itu bukan karena kuat dan gagah kami. Itu karena segala kebaikan-Mu, segala anugerah-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu yang sempurna untuk kami. Malam hari ini kami buka hati kami. Kami mau menyembah Engkau. Hadirlah dalam hati, dalam hidup kami. Kiranya Roh-Mu boleh melingkupi kami. Sehingga kekuatan daripada-Mu itu boleh ada dan senantiasa ada dalam hidup kami. Inilah doa kami. Inilah penyembahan kami. Yang kami siap berikan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya, semua yang merasakan kebaikan Tuhan, cinta Tuhan dalam hidup kita, katakan haleluya, amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik buat kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan, selamanya serukan namanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan, selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kita katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan, selamanya puji Dia. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu.
sembah Dia, tinggikan Dia. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari semuanya tinggikan Dia, sembah Dia. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat saja. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah Dia. Tinggikan Dia, sembah Dia. Hanya Dia yang layak kita sembah, hanya Dia yang layak kita puja. Segala hormat, segala puji, segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Yesus. Terima kasih, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari semua, Anda dimanapun Anda berada, Anda yang saat ini merasakan bahwa Tuhan sungguh baik, sangat baik. Apapun yang kita alami, kepahitan, kesesakan, sakit penyakit, saya katakan malam hari ini, apabila kita ada sampai saat ini, kita masih diberi nafas kehidupan, kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh beraktivitas, boleh menghirup udara, nafas kehidupan dari Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan. Mari bersama-sama semuanya katakan, benar Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Anugerah-Mu kekal selama-lamanya dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan Kau baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
anugerahnya kekal selamanya. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Dia. Dia baik dalam hidup kita. Mari kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Masuk gerbangnya dengan penuh pujian, dengan ucapan syukur, karena Tuhan baik buat kita. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia, tiuplah sangkakala, musik dan tarian, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, lambaikan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Anugerah kekal selamanya karena Tuhan baik buat kita. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian, puji Dia, tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan Dia baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sama-sama katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Allah kita. Haleluya, Dia baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik untuk kita semuanya. Mari kita mau teduhkan hati kita. Mari kita ajak, persilakan Roh Kudus hadir, masuk dalam hati, dalam hidup kita. Sehingga roh itu boleh menjadi roh penghibur, boleh menjadi roh yang menguatkan kita. Kuasa Allah dinyatakan di dalam kita melalui Roh Kudus yang hadir dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu semuanya katakan, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci.
perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, Dia mengalir, rasakan mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari Roh Kudus hadir bagi kami. Roh Kudus hadir di sini, rasakan Dia mengalir dalam hidup kita, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari semua yang percaya katakan, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Muda Sivira Setiawati. Mari kita buka hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan bersama-sama satukan hati kita untuk kita berdoa bersama-sama sebelum kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk nafas hidup yang masih Tuhan percayakan dalam hidup kami, sehingga kami saat ini boleh beribadah bersama-sama. Meskipun lewat online, tapi kami percaya Engkaulah Jehovah Syama, Tuhan yang Maha Hadir, Tuhan yang hadir di tempat ini, Tuhan juga hadir di rumah-rumah jemaat-Mu yang saat ini bersama-sama bersepakat bersekutu di dalam ibadah PDM. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah PDM melalui online pada saat ini, dan kami semua terberkati dan kami semua siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, firman yang hidup, firman yang berkuasa. Roh Kudus
Bantu kami, tolong kami untuk kami boleh dapat memahami setiap kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh mengalami kegenapan janji-Mu dalam hidup setiap kami, setiap hari. Terima kasih Bapa, sampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Mari katakan sama-sama saya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya rindu mengajak kita untuk menaikkan sebuah pujian. Ku nantikan janji Allah digenapi di dalam hidupku. Haleluya. Mari saya ajak kita untuk bersama-sama memuji Tuhan. Dan biar ini setiap kata-kata yang kita naikkan boleh tergenapi dalam hidup kita. Haleluya. Ku nantikan janji Allah digenapi. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Sekali lagi katakan, ku nantikan. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia sediakan menurut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia kerjakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya, seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya senantiasa berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, kita senantiasa dalam keadaan yang baik dan sehat. Meskipun hari ini kita tidak bisa beribadah secara onsite, tapi itu tidak menghalangi kita untuk kita bisa bersekutu bersama-sama dalam ibadah online. Dan saya harap kita tidak sekedar menonton, kita bukan menonton tapi kita ini sedang beribadah. Dan firman Tuhan berkata, ya, ibadah itu berguna dalam banyak hal, mengandung banyak janji, bukan hanya untuk hidup hari ini, tapi sampai pada kekekalan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu-minggu ini kita masih dalam minggu-minggu Pentakosta, ya. Roh Kudus dicurahkan. Sebelum pandemi biasanya banyak gereja mengadakan kebaktian pencurahan Roh Kudus. Bukan berarti Roh Kudus belum dicurahkan, ya. Tetapi saudaraku, Roh Kudus ketika kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya saudaraku, kemudian kita dibaptis
melalui baptisan air, Roh Kudus itu tinggal dalam hidup saudara dan saya. Nah, saudara, kita mau belajar bersama-sama ya, apa yang harus kita lakukan supaya Roh Kudus itu semakin berkarya memenuhi hidup saudara dan saya, sehingga kita boleh semakin dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Ya, berbicara soal kepenuhan Roh Kudus itu bukan berbicara soal volume atau isi, bukan. Tapi bagaimana hidup kita benar-benar dikuasai, dikendalikan, dan dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita buka bersama-sama di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-49. Injil Lukas pasal 24 ayat 49. Ini adalah pesan terakhir sebelum Yesus terangkat ke surga. Dikatakan begini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kata kekuasaan di situ dipakai dari bahasa aslinya, dipakai kata dunamos. Ya, dari akar kata kita tahu sama-sama dinamit. Ya, yang artinya saudara ledakan, memiliki daya ledak ya saudara. Nah, saudaraku, ketika saudara dan saya kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudaraku, kemudian kita dibaptis dalam baptisan air. Saudara, maka seperti Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, kata kuasa di dalam Yohanes 1 ayat 12 itu bukan dipakai kata dunamos, tapi exousia. Yuk mari katakan sama-sama saya, exousia. Ya. Yang artinya saudara lebih berbicara kepada otoritas. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai authority. Ya. Jadi ketika saudara dan saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, kita ini memiliki kuasa, otoritas, exousia, sehingga apa, kita yang tadinya berada di zona anak-anak dunia, kita menjadi anak-anak Allah. Yang tadinya kita berada di zona dosa, kita berpindah kepada zona kebenaran. Yang tadinya kita berada di zona saudara kematian kekal, kita berpindah kepada kehidupan yang kekal. Itu exousia. Tapi kekuasaan di sini dipakai kata dunamos. Saudaraku, dunamos yang artinya kekuatan ilahi, ledakan ilahi, kekuasaan ilahi yang akan Tuhan berikan melalui karya Roh Kudus dalam hidup setiap anak-anaknya. Nah, saudaraku, ini pesan terakhir yang Yesus sampaikan sebelum dia naik ke surga. Kalau namanya pesan terakhir itu berarti saudara adalah sesuatu yang sangat-sangat penting dan harus kita perhatikan dan harus kita lakukan, saudara. Dan kita tahu bersama-sama ketika Yesus naik ke surga, disaksikan oleh berapa saudara? Kurang lebih dari 500 orang. Ya, ada banyak nabi, ada banyak hamba-hamba Tuhan besar di dunia ini. Ya, nabi-nabi di dunia ini berkata sudah pernah naik surga tapi nggak ada saksinya. Hanya Yesus yang ketika dia naik ke surga disaksikan oleh lebih dari 500 orang. Itu membuktikan bahwa dia memang berasal dari surga. Dan itu membuktikan bahwa dia Tuhan. Nah, apa pesan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga? Supaya apa saudaraku, murid-muridnya diperlengkapi dengan dunamos, kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Dipenuhi dengan Roh Kudus, saudaraku. Dikatakan di sini saudara, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini. Kota ini adalah Yerusalem. Nah, yang pertama saudara, apa yang Yesus perintahkan kepada murid-muridnya supaya mereka saudara, sebelum mereka pergi untuk menjadi saksi, ya, saudaraku, mereka harus tetap tinggal menunggu di Yerusalem, ya. Tetap tinggal menunggu di Yerusalem. Tidak ada orang yang senang yang namanya menunggu. Apalagi Yesus tidak ngomong menunggunya berapa lama saudara. Bisa seminggu, bisa sebulan, bisa berbulan-bulan, bisa setahun. Yesus tidak ngomong, Yesus cuma bilang kamu tunggu, diem di Yerusalem. Ya, jangan kemana-mana sampai Roh Kudus dicurahkan. Sepertinya mudah ya saudara, menunggu diam. Ternyata nggak mudah loh. Nggak semua orang suka
disuruh menunggu. Buktinya apa saudara, ketika Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem. Yang tinggal itu dari mereka yang menyaksikan Yesus bangkit lebih dari 500 orang, tinggal 120 orang. Kemana yang lainnya? Saya yakin mereka mungkin mulai nggak sabar, mereka berpikir ini salah, ya nggak benar, harusnya kita segera pergi memberitakan Injil. Kan Yesus perintahkan untuk pergi untuk menjadi saksi sampai ke ujung-ujung bumi. Kenapa malah kita harus diam? Ya, kita harus pergi. Ada yang sebagian mulai malas, ada yang sebagian mulai capek, bosan saudara, kemudian mereka meninggalkan persekutuan. Tetapi di sini Yesus perintahkan, tetap tinggal diam di Yerusalem. Apa maksudnya di sini? Saya belajar saudara, dari apa yang Yesus pesankan kepada murid-muridnya, itu juga yang harus saudara dan saya lakukan untuk kita menanti janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Tetap tinggal diam. Maksudnya apa saudara? Mari kita buka di dalam Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Dikatakan begini. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Ya. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Sementara Anda mengikuti pemberitaan firman ini, saudara bisa buka bersama-sama. Dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Ayat 16, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Saudara, di sini dikatakan dalam tinggal diam dan tinggal tenang serta percaya, diri situlah terletak kekuatanmu. Dalam tinggal diam dipakai dalam pengertian, memiliki pengertian dalam bahasa aslinya itu rest in God. Beristirahat di dalam Tuhan. Saudaraku, dengan kata lain saudara, tinggal tenang itu artinya saudara dan saya kita harus belajar fokus dan berserah kepada Tuhan. Ya, saudara tidak mengandalkan logika kita, tidak mengandalkan pikiran kita. Jangan seperti Sarah. Sarah berusaha merasionalkan janji Tuhan. Dia berusaha membantu Tuhan, kayaknya kok lama ya janji Tuhan untuk aku bisa hamil kok enggak terjadi, apalagi aku sekarang sudah menopause, sudah mati haid. Dia mau bantu Tuhan. Dengan cara apa? Siapa tahu ini jalan Tuhan. Pinjam rahim budaknya si Hagar saudara. Dan saudara tahu akibat Sarah tidak sabar. Akibat Sarah tidak mau diam. Apa yang terjadi? Efeknya sampai hari ini. Memang cukup lama. Dia harus menunggu sampai janji Tuhan itu digenapi 25 tahun. Saudara. Tapi ini menjadi pelajaran buat kita semua. Jangan kita mencoba merasionalkan janji Tuhan. Karena jalan Tuhan itu beda dengan apa yang kita pikirkan. Dan kita rancangkan. Contoh Yusuf. Ketika dia terima visi bahwa dia akan diangkat menjadi raja, menjadi pemimpin bagi keluarganya. Bahkan saudara-saudaranya tunduk menyembah, orang tuanya juga menyembah kepada dia. Apakah kemudian besok dia langsung menerima atau mengalami jalan yang menuju penggenapan dari visi yang Tuhan berikan? Enggak saudara, besoknya malah apa yang terjadi ketika dia cerita saudara-saudaranya jadi benci, dia dibuang ke sumur, kemudian dia jual jadi budak di Mesir, bahkan dia harus masuk ke liang tutupan penjara yang paling dalam. Loh, kok bisa sampai begitu? Apakah Tuhan gagal? Apakah Tuhan lupa? Enggak Tuhan. Saudaraku, Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Dan yang luar biasa saya belajari, janji Tuhan itu ya dan amin. Dan tidak pernah ada masa expirednya. Tidak ada yang namanya kadaluarsa. Janji Tuhan itu tidak ada yang namanya masa habis berlakunya. Ketika Tuhan berjanji dalam hidup saudara dan saya, dia pasti menggenapi. Yang perlu saudara dan lakukan, saya lakukan, kita hanya perlu untuk fokus dan berserah sama Tuhan. Mengandalkan Tuhan, diam, tenang, mengandalkan Tuhan. Saya belajar ketika
kami dalam pergumulan untuk pembangunan gereja di masa-masa pandemi ini bukan sesuatu yang mudah. Ya saudara, sampai di titik-titik terakhir saya sempat bicara sama suami saya minta maaf saya belum bisa sepakat. Karena saya tetap ngoyok, saya tetap kekeh untuk tidak pindah gerejanya. Karena saya beranggapan tempatnya tetap di sini. Tuhan kan berjanji tetap di sini. Ya, itu menurut saya, menurut pikiran saya. Singkat cerita saudara, akhirnya saya pun luluh. Saya belajar untuk sepakat dengan suami. Dan saya boleh melihat bahwa Tuhan itu bekerja dengan luar biasa. Ketika kami dapatkan tempat itu secara logika manusia, apa mungkin kami bisa berkembang? Karena kami berada tidak lebih dari 100 meter dari mega church. Di sebelah kanan kami dan sebelah kiri kami juga ada gereja yang semuanya satu sinode saudaraku. Ya, apalagi waktu kami mau pindah, jemaat sudah ada yang bilang, waduh saya nggak berani ke sana naik motor, jalan ke arteri, bahaya bla 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 bla. Secara manusia saya mulai kecut, saya mulai tawar. Tapi saya menguatkan kepercayaan saya untuk terus fokus dan berserah kepada Tuhan. Bagaimana kami bisa setiap bulan kami harus melunasi tanggung jawab, memenuhi tanggung jawab kami untuk pembelian gedung dan pembangunan saudara. Saya sendiri nggak tahu apa yang bisa kami lakukan, hanya fokus dan berserah mengandalkan Tuhan. Dan saya saksikan kepada saudara dan saya, Yesus yang kita sembah itu hidup. Sampai hari ini kami tidak pernah terlambat sehari pun di dalam melunasi, memenuhi tanggung jawab kami untuk pembelian gedung gereja yang ada. Bukan karena ada orang kuat di jemaat kami. Hanya ada satu pribadi yang kuat di tengah-tengah gereja kami, yaitu pribadi Yesus Kristus. Saudara, untuk itu mari kita belajar untuk fokus dan berserah kepada Tuhan. Yang kedua saudara, yang kedua di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-14. Kisah pasal yang pertama ayat 14 dikatakan begini. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi Yesus perintahkan kepada murid-muridnya ya untuk tetap tinggal menunggu di Yerusalem. Dan mereka berkumpul bersama-sama dengan dikatakan di sini bertekun dan sehati. Di mana mereka berkumpul saudara? Di loteng Yerusalem. Ya saudara, seringkali kita menyebutnya peristiwa Pantekosta itu dengan peristiwa loteng Yerusalem. Ya, saudara, memang itu adalah tempat di lantai 2. Menurut kisah yang ada, pengikut Yesus ada yang kaya, dia punya rumah yang besar, lantai 2-nya dipinjamkan untuk perjamuan terakhir. Dan tempat yang sama juga di mana murid-murid berkumpul menanti-nantikan Roh Kudus dicurahkan. Itulah yang sering kita sebut dengan upper room, loteng Yerusalem. Ya saudara, berbicara loteng, ya saudara, saya itu rumah saya 2 lantai. Lantai pertama adalah ruang tamu, kemudian ada kamar tamu, ada ruang makan, dapur, kemudian ada satu ruangan saya gunakan khusus untuk saya kerja, saya beri nama itu dapure bugem. Ya, itu semua orang bisa ya kalau datang masuk ke ruang tamu dan mungkin ruang makan kami. Tapi kalau sudah di namanya lantai atas, di lantai atas itu ada ruang keluarga. Biasa di masa pandemi ini kami gunakan untuk syuting online, ibadah doa malam online, dan kalau kita ada undangan online juga, kita syutingnya di lantai atas. Kemudian ada kamar-kamar anak saya dan ada kamar saya pribadi dengan Pak Yu. Siapa yang bisa naik ke lantai atas saudara? Tentunya orang-orang terdekat saya, anak-anak saya, suami saya, juga keluarga saya, ya, adik saya, ponakan-ponakan saya yang sudah saya anggap seperti anak saya sendiri. Mereka kalau sampai rumah saya pasti langsung naik ke lantai atas. Yang paling kecil Tica itu yang anak adik saya Eden, biasa langsung masuk kamar saya, dia akan tidur di tengah-tengah antara saya dan Pak Yo gitu ya. Karena udah seperti anak saya sendiri. Mereka adalah orang-orang terdekat kami. Saudara, loteng itu berbicara soal privacy, saudara ya. Bicara soal privacy, kedekatan. Nah, apa yang mau Tuhan sampaikan kepada setiap kita? Untuk saudara dan saya, kita tetap tekun menantikan janji Tuhan. Bertekun itu artinya begini saudara, meskipun saudara capek ya,
Tapi saudara tetap paksakan untuk berdoa. Meskipun saudara sudah bosan untuk berdoa, tapi saudara terus paksakan untuk terus berdoa. Itu namanya orang yang bertekun, saudaraku. Meskipun saudara sudah capek melayani, tapi saudara terus paksakan untuk terus setia melayani. Itu yang namanya bertekun. Ya saudara, apa yang mau untuk kita lakukan, Tuhan mau untuk kita lakukan. Dia mau kita membangun keintiman dengan Dia. Loteng berbicara soal privacy, ya. Karena apa saudara? Ketika kita membangun keintiman dengan Dia, saudara, itu akan membuat Roh Kudus, mempermudah Roh Kudus mengerjakan hidup saudara dan saya. Karena hati kita ini sudah dilembutkan. Sehingga apa saudara, yang muncul adalah karakter ilahi. Karakter Kristus dalam hidup saudara dan saya. Makanya perlu sekali untuk kita membangun keintiman dengan Tuhan. Ya, saudara, kalau Matius 6 pasal 33 katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekalian itu kan ditambahkan kepadamu. Saya percaya ketika kita menyediakan waktu yang khusus untuk kita membangun keintiman dengan Tuhan. Kita menyediakan waktu yang khusus seperti hari ini saudara mengikuti ibadah online PDM. Saudaraku, pasti itu akan membawa dampak yang luar biasa. Karena firman Tuhan berkata di dalam Mazmur pasal 84 ayat 11, lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Nah, kata lebih baik itu dalam bahasa aslinya dipakai kata tobe. Bacanya, pelafalannya top, saudaraku. Yang artinya apa? Lebih berbahagia, lebih diberkati, lebih mujur. Ketika kita 1 hari saja baru berada di pelataran bait Tuhan. Daripada 1000 hari di tempat lain. Ketika saudara menyediakan waktu 1 jam saja untuk saudara membangun keintiman dengan Tuhan, bersekutu, beribadah dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, lebih berbahagia, lebih mujur, lebih baik, lebih beruntung saudara. Itu ya dan amin. Dan saya berdoa setiap kita tangkap kebenaran firman Tuhan ini. Ya, mari kita bangun keintiman dengan Tuhan. Ketika Roh Kudus memenuhi setiap hidup kita itu berarti artinya dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus. Apanya saudara? Keinginan-keinginan kita dulu, kehendak-kehendak kita. Nah, sekarang masalahnya apa yang lebih kita turuti? Keinginan daging kita apa keinginan Roh Kudus? Keinginan daging kita nonton drakor sampai berserial-serial atau keinginan Roh Kudus untuk kita baca firman, untuk kita beribadah, saudara. Saya percaya kalau saudara hidup kita dipenuhi Roh Kudus, keinginan daging kita itu akan semakin mati, semakin habis. Dan yang muncul adalah kehendak Tuhan, kehendak Roh Kudus. Yang ketiga saudara, apa yang dilakukan oleh murid-murid ketika mereka menantikan janji Tuhan untuk diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 23 sampai 26. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 23 sampai 26. Lalu mereka mengusulkan 2 orang Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Nah saudara, tadi di awal saya katakan orang yang disuruh menunggu itu tidak enak. Apalagi tanpa kepastian. Ya saudaraku, tapi di sini kita melihat menunggunya murid-murid bukan menunggu yang pasif. Tapi yang menunggu aktif. Mereka tidak hanya delongap, delongop. Pak Yu sering bilang toleh, ya, gosip, ya, ngerumpi. Enggak saudara. Mereka terus berdoa dengan bertekun dan bersehati saudara. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka juga mencari pengganti Yudas saudara. Bagaimana caranya? Dengan mereka berdoa kembali lagi. Berdoa dan membuang undi. Dengan kata lain saudara, ketika kita menunggu janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, lakukan apa yang menjadi bagian saudara dan saya. Dan biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Ya. Sekali lagi, lakukan apa yang menjadi bagian saudara dan saya dan biarkan Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya.
Seperti kisah mujizat 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Bagian saudara apa? Menyerahkan 5 roti 2 ikan. Ya, bukan memberi makan 5.000 orang, itu bukan bagian kita, itu bagiannya Tuhan, saudara. Tapi seringkali kita ini berusaha membantu Tuhan dengan mengambil bagiannya Tuhan sehingga membuat kita apa? Stres, membuat kita putus asa, saudara. Lakukan apa yang menjadi bagian kita ketika kita harus berdoa, lakukan dengan bertekun, dengan setia. Selebihnya biar Tuhan yang bekerja. Saudaraku, saya punya pengalaman unik ketika beberapa minggu yang lalu. Sekarang saya bukan hanya bugem, tapi juga baker. Ya, saya buat kue, buat cake, begitu ya, saudara. Saya itu dapat pesanan yang belum pernah sebanyak itu. 45 cake marmer jadul. Ya, biasanya saya maksimal paling bisa 15 begitu ya. Nah, kebetulan juga saya percaya semua Tuhan atur, saya itu dapat berkat oven besar, saudara. Biasanya saya pakai oven tangkring dan oven listrik yang hanya bisa masuk 2 loyang. Ini saya dapat berkat oven besar yang bisa masuk 12 loyang, saudaraku. Nah, saudara, saya kan perlu belajar karena ini saya dapat berkatnya tuh hampir berdekatan dengan saya dapat order untuk bikin marmer 45 buah begitu ya. Nah, saudara, saya kan perlu latihan ya. Nah, saya tahu saya ini tidak mampu. Saya ini bisa buat kue itu juga karena anugerah Tuhan. Makanya saya beri nama cake saya itu cake anugerah. Saya nggak mampu dimampukan Tuhan. Ya, jadi benar-benar saya itu rasanya sempat gentar, sempat nggak pede. Tapi anak saya kasih semangat, mama pasti bisa. Ya, saya percaya Tuhan yang memampukan. Nah, tibalah harinya saya harus bikin, saudara. Jam 4 pagi saya sudah bangun karena saya perhitungkan waktunya supaya bisa selesai tepat seperti yang diminta oleh yang memesan. Jam 4 pagi saya doa, Tuhan tolong saya, beri hikmat saya supaya semua kue yang saya bikin gak bantat, ya, semuanya enak, tidak ada yang bahan yang lupa saya masukkan. Saya doa begitu mendetail dan spesifik. Amin, selesai, saya mantep, saya turun, saya masak dulu untuk rumah karena saya nggak ada asisten rumah tangga. Kemudian saya mulai bikin kue. Ya, untuk adonan yang pertama beberapa loyang yang harus saya masukkan. Setelah semuanya selesai, saya masukkan ke oven, saya tutup oven itu, saudara. Saya lega, paling enggak giliran pertama untuk kue itu bisa selesai. Saya mulai bersihkan meja saya karena saya harus mulai lagi membuat adonan. Sementara asisten saya Pak Yo sebagai Bani Korah ya, dia bagian korah-korah, anak saya Odi bagian ngoles-ngoles. Ketika saya lagi bersihkan meja kerja saya, saudara, saya kaget ternyata saya lupa memasukkan satu bagian plastik tepung dan susu bubuk. Ya saudaraku, waduh saudara, saya langsung lemes. Saya tidak bisa bayangkan kue ini jadinya seperti apa, saudara. Ya, pasti jelek nanti hasilnya, pasti dia tidak bisa ngembang, pasti dia akan bantat. Saya mulai lemes, saya mulai kecewa, saya mulai protes sama Tuhan. Tuhan, aku kan sudah doa, kenapa kok bisa lupa? Kenapa Tuhan, saya sudah ambil handphone saya mau telepon yang pesan mau saya batalkan. Tapi saya bersyukur punya anak noni saya itu motivator saya. Dia bilang, mama gak boleh putus asa. Ayo ma bikin lagi, pasti berhasil ma, jangan dibatalkan. Lalu saya tanya, apa yang harus kita lakukan dengan nanti kue yang masih di oven? Kalau dibuang sayang, karena ini pakai butter, pakai telurnya omega, saya pikir sayang sekali. Lalu apa yang terjadi saudara? Dan memang benar ketika saya keluarkan cake yang pertama, adonan yang pertama beberapa loyang itu matang, hasilnya kurang bagus saudaraku, tidak bisa mengembang dengan sempurna. Tapi waktu saya icipin, ya kok lumayan ya. Lalu saya katakan kepada Pak Gem, sudah kamu berikan siapalah yang teringat, bagikan saja. Jangan dibuang karena ini bahan-bahannya premium. Dan saya pesan kepada Pak Gem, Pak Yo bilang aja bahwa ini saya gagal ya. Cake ini kurang bagus karena saya lupa memasukkan terigu. Tapi ternyata suami saya enggak menuruti apa yang saya mau. Dia bagikan itu tapi dia enggak bilang kalau ini saya lupa memasukkan terigu. Dia hanya bilang ini Ibu Vera bugem lagi percobaan oven, saudara.
Nah saudara, tidak berapa lama ya sambil saya masih buat adonan untuk termin yang kedua. Beberapa orang yang sudah mendapat kue dari saya, dari Pak Gem, mereka WA, memberi testimoni, mereview. Pak Gem, ini kue enak banget ya. Termasuk Ibu Ine yang saya ajak hari ini. Dia bilang, Buni ini cake-nya enak banget. Bantat loh. Ya, enggak, ini enak. Bukan karena gratis, dia bilang begitu saudara. Ya kan biasa orang kalau dikasih gratis bilang enggak enak, bilang enak. Tapi dia bilang benar-benar enak. Ya, saudara, karena memang tepungnya sangat sedikit. Ya saudara, kuning telurnya banyak. Bantat loh, lah bantatnya itu malah yang enak. Saya sampai berpikir kok bisa ya. Ya, tapi itu memberikan semangat saya untuk bikin lagi saudara. Sampai selesai 45 buah cake marmer. Dan tahukah saudara, di termin yang ketiga ketika saya lagi membuat adonan mau masukkan loyang-loyang itu ke oven. Saya itu menyalakan gas, membuka gas terlalu besar. Nah, waktu itu saya belum punya alat pematik api. Saya pakai lilin, saya pakai tusuk sate untuk menyalakan api. Dan itu ada jarak dari lilin ke oven. Ketika saya bawa api itu mau saya masukkan oven, kena kipas angin, mati api itu. Saya ulang sampai 3 kali. Saya tidak sadar kalau gas itu sudah keluar dari oven itu. Ya, memenuhi sekitar saya, saudara. Ketika saya bawa api yang ketiga itu mau saya nyunyuk, tahu nyunyuk ya, ke oven, saudara. Tiba-tiba itu api seperti apa ya, langsung keluar dari oven menyambar muka saya. Refleks saya dengan tangan menutup muka saya, saudara. Jadi yang kena hanya tangan saya. Anak saya ketika masuk dia lihat muka saya, Mama, muka Mama peteng gelap banget. Iya, habis kena api. Saudara, saya kaget sekali. Tapi di situ saudara, saya baru sadar. Tuhan, terima kasih, penyertaan perlindunganmu sempurna. Saudara, mungkin di awal saya sempat komplain sama Tuhan, kenapa saya sudah doa tapi gagal. Tapi saya baru tahu ternyata saudara, apa yang saya doakan itu Tuhan jawab, Tuhan melindungi saya saudara. Jadi saudara, jangan saudara pikir buat apa doa, mana buktinya gagal. Tidak saudara, Tuhan melindungi saya saudaraku. Jadi saya selalu yakin apa yang didoakan dan tidak itu pasti berbeda saudaraku. Ya, jadi tidak sia-sia saya berdoa pagi. Ya, memang sepertinya sia-sia, gagal. Enggak, dari kegagalan itu saya belajar sesuatu untuk saya lebih berhati-hati mengerjakannya saudara. Nah, seharusnya kalau kita enggak ibadah online, saya rencana akan membagikan ke semua jemaat sepotong-sepotong kue marmer saya ya. Tapi hari ini juga saya bawa tapi enggak marmer ya. Bu Ina bisa bagikan aja dengan yang hadir di dalam rekaman sini. Cake tabe tadi saya buat khusus ya. Paling enggak bisa icip-icip ya. Dapure Bugem. Sebetulnya rencana saya, nanti kalau di Kudus saya akan bawa kue marmer saya bagikan ke semua jemaat. Tapi tidak apa-apa, nanti next time ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, oleh sebab itu saudara, saya berdoa setiap kita tangkap kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Yang pertama saudara, fokus dan berserah pada Tuhan. Itulah tinggal diam dan tenang. Yang kedua saudara, bangun keintiman dengan Tuhan. Ya. Yang ketiga, lakukan apa yang menjadi bagian saudara dan saya. Dan biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan dan biarkan Roh Kudus saat ini mengerjakan dalam hidup setiap anak-anak-Mu berbicara lebih lagi. Hamba-Mu tidak tahu apa yang sedang dikumpulkan oleh anak-anak-Mu. Tuhan, tapi kami percaya ketika Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menggenapinya. Karena Engkau Tuhan yang setia dan Engkau Tuhan yang tidak pernah mengingkari janji-Mu. Saat ini Tuhan, biar firman-Mu ini benar-benar mengerjakan sesuatu dalam hidup anak-anak-Mu. Berbicara kepada setiap kami ketika kami mulai merasa capek, kami merasa bosan menantikan janji Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, biar kami boleh senantiasa tetap fokus dan berserah sama Tuhan. Kami belajar untuk taat melakukan apa yang menjadi bagian kami. Dan selebihnya Tuhan yang akan melakukan bagian-Mu Tuhan. Dan Roh Kudus, Kau yang terus bekerja menguasai setiap hidup kami. Sehingga bukan keinginan kami, tapi
Biar kehendak Roh Kudus saja yang terus kami turuti, kami taati dalam hidup keseharian kami. Dan benar-benar hidup kami boleh menjadi saksi, bukan hanya di dalam rumah, tapi di tempat di mana Tuhan tempatkan kami. Hidup kami boleh menjadi berkat, karena itulah panggilan utama kami sebagai anak-anak Tuhan. Setiap kami melangkah senantiasa terkoneksi dengan amanat agung-Mu. Terima kasih Bapa, Roh Kudus, Kau yang terus bekerja memenuhi setiap hati anak-anak-Mu, semua jemaat-Mu PDM yang sudah setia mengikuti ibadah online. Kami percaya tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mari katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang mengikuti ibadat secara online. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Amin. Terima kasih kepada Ibu Sivera Setiawati yang sudah melayani malam ini. Saya percaya kita semua sangat diberkati dari firman tadi. Untuk ibadah PDM berikutnya akan diadakan di tanggal 9 Juni 2021, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yusuf Suwandi dari GBI Pati. Saya rindu Bapak Ibu bisa mengikuti ibadat PDM berikutnya. Dan kita semua mendapat makanan rohani dari firman Tuhan dibawakan oleh hambanya. Untuk Bapak Ibu yang terberkati dari ibadat PDM dan ingin memberi persembahan, bisa transfer di rekening yang tertera di LCD Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Doa kita, Tuhan memberkati kita, menyertai kita seumur hidup kita. Mari ini iman kita, doa kita kepada Dia. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Semua kita bangkit berdiri, sembah Dia. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Doa berkat akan disampaikan pendeta muda Andi Setiawanto. Jemaat yang kasih Tuhan, mari angkatan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya.
Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.